menghentikan sementara seluruh aktivitas pada kawasan Rempang Batam sehingga seluruh hal tersebut di atas dapat terselesaikan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan shareholder terkait permasalahan Rempang Batam. Kita tidak membutuhkan investasi tetapi dengan cara invasi. Apa yang dilakukan sekarang ini dalam bentuk-bentuk invasi. Karena sudah banyak kasus-kasus serupa terjadi di wilayah investasi seperti Morowali. Mudah-mudahan kasus ini adalah kasus terakhir. Dan pendekatan kepada rakyat hendaknya tidak menggunakan security approach. Mekanisme musyawarah itu harus dibuka seluas-luasnya. Apa yang dilakukan di Rempang, Batam, itu justru investasi yang merugikan rakyat, bahkan mensengsarakan rakyat. Kenapa sengsara? Mereka terusir dari tempat tinggalnya. Mereka berhenti dari sekolah-sekolah. Kemudian mata pencariannya pun terhenti. Oleh karena itu, kaji ulang investasi. Investasi adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan segelintir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Umat dan sekaligus beliau mengarahkan kepada tim lawyer Partai Umat, maka terbentuklah Forum Partai Umat Peduli Rempang Batam. Kami dari forum yang telah terbentuk ini akan melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dan kami telah membuat surat yang kita tujukan kepada Pak Menteri, di mana surat tersebut yang kami sampaikan ada beberapa persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini yang akan dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Untuk terlaksananya penanganan yang secara kondusif, maka yang kami sampaikan dalam permohonan Forum Partai Umat Peduli Rempang Batam adalah antara lain: 1. Menghentikan sementara seluruh aktivitas pada kawasan Rempang Batam sehingga seluruh hal tersebut di atas dapat terselesaikan dengan melibatkan seluruh stakeholder dan shareholder terkait permasalahan Rempang Batam. Kedua, membebaskan seluruh warga yang telah ditahan oleh semua pihak terkait. Ketiga, membuka kembali dan mengaktifkan seluruh sekolah dan fasilitas kesehatan yang berada dalam kawasan Rempang Batam. Demikian surat ini yang kami buat, dan surat ini ditandatangani oleh Dwi Cahyo Suarsono, Ketua, Kaspudenur, anggota, Bismar Rambah, anggota, Said Lukman, anggota, Masri Sitanggang, anggota, Sabar Sitanggang, anggota, Taufik Hidayat, anggota, Epi Jainal Hanafi, anggota. Satu lagi di masalah. Satu lagi? Teddy Masa, anggota. Jadi ada 9 yang tanda tangan di sini, di surat ini. Dan surat ini telah kami sampaikan kepada salah satu pejabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini. Salah satu pejabat, beliau menjabat sebagai salah satu kepala
biro, ya, salah satu kepala biro yang kita mohonkan kepada beliau agar surat tersebut sampai kepada Bapak Menteri. Karena hari ini Bapak Menteri tidak ada, informasi beliau sedang ada di Surabaya. Sedang ada kegiatan di Surabaya. Dan mudah-mudahan yang kami harapkan dengan telah terkirimnya surat ini ke Bapak Menteri akan segera direspon sehingga Bapak Menteri yang kami harapkan bisa mengambil langkah-langkah kondusif untuk kepentingan warga Rempang Batam. Dan kami sebagai Forum Partai Umat Peduli Rempang Batam pada prinsipnya tetap mendukung pembangunan atau investasi yang berada di seluruh kepulauan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tetapi harus memperhatikan hak-hak rakyat. Jadi tidak hanya membikin investasi, karena kami bukan anti investasi, tetapi di dalam hal untuk melaksanakan investasi, pemerintah pusat tetap harus memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya barangkali ada yang mau disampaikan tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membutuhkan investasi, tetapi dengan cara yang beradab. Kita tidak membutuhkan investasi, tetapi dengan cara invasi. Apa yang dilakukan sekarang ini dalam bentuk-bentuk invasi. Kita berharap segera kembalikan normalisasi hubungan baik yang ada di Pulau Batam, baik masyarakat, pemerintah, dapat berjalan normal kembali. Sesungguhnya kami berharap dengan Pak Menteri pada hari ini dapat memerintahkan untuk memberhentikan seluruh aktivitas tanpa terkecuali dan menjalankan roda pemerintahan seperti biasa, sekolah-sekolah dihidupkan kembali, puskesmas-puskesmas hidupkan kembali untuk menjamin kesehatan masyarakat dan ekonomi jalan seperti mana biasa. Salam merdeka dari kami. Saya ingin menambahkan, jadikanlah kasus Rempang itu adalah kasus yang terakhir, karena sudah banyak kasus-kasus serupa terjadi di wilayah investasi seperti Morowali. Mudah-mudahan kasus ini adalah kasus terakhir. Dan pendekatan kepada rakyat hendaknya tidak menggunakan security approach. Mekanisme musyawarah itu harus dibuka seluas-luasnya. Tidak berpegang pada ukuran-ukuran teknokratik yang mengabaikan proses musyawarah, sehingga terkesan pembangunan itu hanya untuk menguntungkan segelintir orang, yaitu para pemilik modal, dan itu sudah menjadi kesimpulan publik. Tentu saja kita tidak ingin juga bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan, termasuk dalamnya adalah investasi, itu justru merusak sendi-sendi ketahanan nasional, terutama dari segi pertahanan dari rakyat yang di mana mereka adalah sebagai front terdepan yang menjaga pulau-pulau kecil, bahkan di seluruh wilayah Indonesia, penempatan rakyat di pulau-pulau yang menjadi pengamanan wilayah kedaulatan Indonesia, ini jangan menjadi satu kontradiksi dari kebijakan. Kemudian yang terakhir, ya, saya kira seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelesaian konflik-konflik sosial itu lebih beradab, dan pendekatannya itu harus mengedepankan prosperity approach, di mana memanusiakan manusia, ya, mereka harus betul-betul dilindungi, ya, sebagai warga negara Indonesia, terutama hak-hak dasarnya, ya, termasuk hak tempat tinggal, ya, propertinya, kemudian keselamatannya, kesejahteraannya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Sehingga dari waktu ke waktu
ya tidak ada muncul satu kesan yang kurang baik bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Saya kira itu intinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengingatkan pihak pemerintah dalam hal ini pengelola negara, bahwa negara ini kita bentuk adalah dalam rangka salah satu di antaranya bertujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, mensejahterakan rakyatnya, serta mencerdaskan rakyatnya. Investasi diharapkan memang menumbuhkan peningkatan ekonomi. Tetapi tentu investasi itu adalah dalam rangka mempertimbangkan betul-betul bahwa rakyat akan sejahtera. Apa yang dilakukan di Rempang, Batam, itu justru investasi yang merugikan rakyat, bahkan mensengsarakan rakyat. Kenapa sengsara? Mereka terusir dari tempat tinggalnya. Mereka berhenti dari sekolah-sekolah. Kemudian mata pencariannya pun terhenti. Oleh karena itu, kaji ulang investasi. Investasi adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan segelintir orang. Oleh karena itu, jangan sampai ada apa yang kita pakai istilah dengan investasi justru adalah okupasi suatu daerah, mengusir penduduk dari tempatnya. Ini satu kezaliman menurut kami. Oleh karena itu, perlu diluruskan dan diingatkan kembali peran pemerintah dalam mengelola negara ini. Demikian saja.